Shalom jemaat Tuhan yang berbahagia. Selamat hari Minggu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Bulan September biasa disebut September ceria. Kita memasuki musim yang baru, yaitu spring season atau musim semi. Betapapun baiknya kita membuat perencanaan dalam keluarga, yang namanya tekanan hidup selalu saja ada di dalam setiap hidup manusia. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dalam Mazmur 43 ayat 5. Marilah kita tetap sabar, belajar terus mengampuni, menebar kasih kepada sesama, dan terus berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada masalah atau tekanan yang terjadi dalam hidup orang percaya di luar kendali Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat bergabung kembali ibadah online pada pagi hari ini. Mari saya undang jemaat Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita untuk memuji Tuhan lebih lagi, mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena kasih anugerah-Mu Tuhan kami ada pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan untuk datang memuji Engkau, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami minta Tuhan Kau kuduskan, sucikan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada pada pagi hari ini ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sana jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Layakan kami Tuhan. Sekali kami minta Kau sucikan setiap kami ya Bapa. Sucikan setiap kami Tuhan. Layakan setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Dan kami untuk memuji nama-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, amin. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan keselamatanku. Yesus, Kau perlindunganku, amin. Kau Tuhan, berperan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan ketahananku. Yesus, Kau pemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu kami berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakan kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami bersyukur Bapa. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Kami bersyukur anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami berseru padamu ya Rabba. Layakan kami Tuhan. Layakan pujian kami Bapa. Haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Shate. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Bapa. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi memuji Engkau Bapa. Ajar kami Tuhan untuk bisa menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Bapa. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat semua kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini ya Bapa. Kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami
buat kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami minta Tuhan, layakkan setiap pujian kami Bapa, layakkan setiap penyembahan kami Tuhan. Kami siap Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Bicara pada kami Tuhan, kami percaya Bapa Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah kita hari ini. Mari kita akan melanjutkan akan serial kita tentang keluarga. Hari ini saya akan berikan judul khotbah saya yaitu Better Relationship, hubungan yang menjadi lebih baik lagi. Saya percaya kita di bulan ini akan membahas banyak perkara, beberapa hal yang kita bisa pikirkan bersama-sama. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk boleh mengawali daripada firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur dan menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memberikan kepada kami sukacita yang besar ketika firman-Mu disampaikan. Setiap kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang baru. Engkau sendiri yang memberkati jam-jam pemberitaan firman ini, dan biar boleh menjadi berkat yang besar buat setiap kami. Terpuji nama-Mu, kami percayakan akan jam-jam pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, berbicara mengenai keluarga, saya percaya setiap kita mempunyai dinamika yang masing-masing bisa menjadikan kita itu melihat bahwa sesungguhnya kita ini rindu untuk memiliki keluarga yang semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang pernah memiliki perasaan seperti begini, jengkel dengan salah satu anggota keluarga, ya, atau mungkin merasa tidak enak, kasus ada konflik di dalam keluarga. Saya percaya semua kita pernah mengalami akan hal itu, dan itu memang menjadikan sesuatu yang tidak enak, suasana, bahkan konflik itu bisa menjadikan chaos di dalam rumah tangga kita. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kita ini bisa menghadapi orang-orang yang menjengkelkan dalam keluarga kita, entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak-anak, sehingga ada relationship yang lebih baik lagi, sehingga ada hubungan yang lebih baik lagi. Mari kita akan melihat beberapa hal yang saya akan ambil dari kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari hawa, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
wisdom atau hikmat sebetulnya adalah cara untuk kita ini bisa bersosialisasi, menjalin satu hubungan yang menjadi lebih baik. Sungguh kami rindu di dalam perjalanan hidup rohani, di dalam rumah tangga kita ini bisa memiliki better relationship. Saya rindu semua kita bisa mengalami kualitas di dalam hubungan satu dengan yang lain. Nah, sebetulnya hikmat itu adalah cara yang paling baik untuk kita bisa memiliki atau membangun satu rumah tangga yang memiliki hubungan yang lebih baik. Di dalam hubungan rumah tangga atau di dalam relationship, seringkali konflik itu terjadi dalam kehidupan kita. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di dalam kita membangun satu rumah tangga ada masa di mana semakin hari semakin menjadi satu kebiasaan yang akhirnya menjadi konflik yang besar, sehingga menjadikan kehangatan dalam rumah tangga itu bisa hilang, bahkan terjadi kekacauan. Kenapa? Biasanya dikarenakan ego yang ada di dalam kehidupan kita. Sifat egois itu yang memicu satu kerusuhan atau kekacauan atau chaos di dalam satu rumah tangga. Nah, dalam hal ini Alkitab berkata dengan jelas, pertikaian itu sebetulnya bisa digantikan, diubah menjadi satu hubungan yang baik. Melalui apa? Alkitab berkata hikmat yang dari atas. Setiap hari sebetulnya kita ini menabur benih, Bapak Ibu, ya toh? Benih apa yang kita tabur di dalam kehidupan kita? Apakah benih yang baik atau benih yang kurang baik? Apakah sesuatu yang mendatangkan satu hubungan yang baik, ataukah sesuatu yang mendatangkan hubungan yang kemudian menjadikan kacau? Nah, pada kesempatan ini saya ingin kita memperhatikan bagaimana kita memiliki better relationship. Bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang semakin hari semakin indah. Bukankah itu yang kita rindukan? Tuhan turut campur tangan di dalam rumah tangga. Semua kita bisa mengalami semakin erat, semakin bisa menikmati keindahan kasih Tuhan. Nah, dari pembacaan kita hari ini saya mau fokus kepada beberapa ayat, yaitu ayat 17 mengenai bagaimana hikmat itu datang dari atas. Apa saja yang bisa membuat kita ini bisa membangun satu hubungan yang lebih baik. Hikmat, selalu orang berpikir sesuatu yang hebat-hebat, quotation ya, quote kata-kata yang bagus yang kita pakai, mungkin kita bisa sharingkan kepada orang lain melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui Instagram. Bukan itu saja, saudara. Tetapi ada sesuatu yang sederhana di mana kita bisa mensosialisasikan keinginan kita atau kerinduan kita. Kan sebetulnya konflik itu biasanya terjadi karena keinginan kita tidak terpenuhi dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita ingin sesuatu tetapi kita tidak mendapatkan apa itu yang kita inginkan, sehingga seringkali ego kita yang menjadikan segala sesuatu itu menjadi sesuatu konflik yang seringkali menjadikan suasana rumah tangga menjadi tidak enak. Ingat baik-baik, rumah tangga kita ini sedang dilihat oleh orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal akan Tuhan. Sesungguhnya bukan kita saja yang merasakan, tetapi orang lain juga ingin merasakan bagaimana Tuhan berkarya di dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Orang tua, anak, anak orang tua, mertua, menantu, suami dan istri. Bapak Ibu, mari kita akan melihat dari ayat yang ke-17. Kita nanti akan melihat beberapa hal. Paling tidak saya akan sampaikan kepada saudara 6 hal. Bagaimana hikmat yang datang dari atas itu akan membuat kita bisa membangun relationship yang lebih baik. Perhatikan ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah yang pertama-tama adalah murni. Perhatikan, yang pertama adalah murni, clean. Tidak ada polusi di dalamnya.
Ini sebetulnya berbicara tentang integritas di dalam kehidupan kita. Selalu kita ini diminta untuk menjaga integritas kita. Dan integritas itu dimulai dari hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan itu selalu didasari atas kepercayaan. Dan kepercayaan itu dimulai dari hal-hal yang benar atau kebenaran. Kalau kita ini mempunyai integritas yang baik, mempunyai kebenaran atau melakukan kebenaran, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menyampaikan sesuatu yang murni, bukan satu kebohongan dalam kehidupan kita. Saya heran Bapak Ibu, ada orang itu yang sukanya berbohong. Padahal tidak harus berbohong pun dia sukanya berbohong. Nah, itu memang didasari dari hatinya yang tidak jujur. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kalau kita ingin membangun satu relationship, satu hubungan yang menjadi lebih baik lagi, mulailah dengan sesuatu yang disebut dengan kemurnian. Murni. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25 berkata seperti gini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buanglah dusta, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan memang sebetulnya manusia itu ya, ada satu alat yang mendeteksi tentang kebohongan, saudara yang dikasihi Tuhan. Membuktikan bahwa semua manusia itu pernah melakukan kebohongan. Memang lucu sih saudara, ketika saya melihat alat itu dipraktekkan antara orang tua dan anak. Ya, orang yang mungkin sudah menjaga diri sekalipun, ya, ditemukan beberapa kali melakukan kebohongan. Jadi saya percaya tidak ada orang yang tidak berbohong dalam hidupnya. Hanya saja integritas yang suci, yang murni dari hidup yang ada, itu bisa meminimalis, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita belajar. Karena firman Tuhan berkata jangan ada dusta di antara kita. Yang pertama, kalau kita ingin membangun relationship, mulailah dengan hal yang murni, hati yang murni. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-17 tadi, yaitu pendamai. Kita harus menjadi pendamai. Di dalam melakukan hubungan, relationship, harus didasari dengan kesukaan untuk berdamai. Gitu. Sebetulnya itu kita tahu. Sebagian kita pasti tahu hal-hal yang bisa membuat rumah tangga kita ini kacau, ya. Sebagian besar kita tahu hal-hal yang bisa membuat orang lain itu atau anggota keluarga itu marah. Kita tahu, gitu. Misalkan kita punya istri, kita tahu bagaimana kalau kita melakukan hal ini, apalagi kalau sudah bertahun-tahun atau beberapa tahun kita menikah, saudara, kita tahu sebetulnya apa yang tidak disukai pasangan kita. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Bapak-bapak tahu apa yang tidak disukai istrinya. Para istri juga tahu apa yang tidak disukai sama suaminya. Demikian juga orang tua kepada anak. Kita ini tahu. Tetapi kalau kita tidak memiliki hati yang ingin damai, saudara, itu bisa dipakai, memang disengaja supaya keadaan menjadi kacau. Perhatikan, jadilah pribadi, Alkitab berkata, hikmat yang dari atas berkata, jadilah suka damai. Kita harus menjadi orang yang pendamai. Amsal 20 ayatnya yang ketiga berkata seperti begini, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Saudara, orang-orang yang bijaksana selalu menjauhi perbantahan. Tetapi Amsal berkata, orang yang bodoh itu loh, suka mengadakan pertengkaran, suka menjadikan suasananya menjadi kacau. Nah, saya perhatikan saudara, dalam rumah tangga ada beberapa hal yang bisa menjadikan itu suasana menjadi tidak enak. Paling tidak saya melihat ada 3 hal. Yang pertama, kalau kita ini suka membandingkan, gitu, anggota keluarga dengan orang lain. Misalnya anak kita bandingkan dengan
anak orang lain. Kita selalu berkata, kamu tuh tidak sepintar anak itu. Jangan suka membandingkan. Itu akan mendatangkan satu chaos di dalam rumah tangga. Ya, berilah support. Yang kedua, seringkali mencela, menuduh, ya toh, suka menyalahkan. Ini juga menjadikan satu kasus di dalam rumah tangga. Kalau kita ini suka mencela anggota keluarga, atau kita ini menuduh hal-hal yang buruk, itu seringkali saudara menjadikan chaos, menjadikan kasus, menjadikan konflik di dalam rumah tangga. Gitu. Yang pertama tadi apa? Jangan suka membandingkan. Yang kedua, jangan suka mencela sesama anggota keluarga. Dan yang ketiga, jangan suka berdebat atau mendebat. Amsal pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-25, berkata seperti begini, saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Amsal 14 ayat yang ke-29 maksud saya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi, kalau kita mau membangun satu relationship untuk menjadi lebih baik, harus dengan cara memiliki hati yang murni, sikap yang murni. Dan yang kedua, biarlah kita menjadi orang yang suka berdamai atau menjadi seorang pendamai, sehingga apa yang kita bangun akan menjadikan lebih baik. Yang ketiga, saudara, dari Yakobus pasal 3 ayat 17, yaitu peramah. Kita ini harus bisa menjadi orang yang memiliki sikap ramah. Selalu berusaha untuk hidup kita ini berhati-hati. Kenapa, saudara yang dikasihi Tuhan? Sebab kalau kita tidak berhati-hati, mudah sekali kita menjadikan kesusahan orang lain itu terjadi. Filipi pasal 4 ayat yang kelima membahas seperti begini. Hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesalahan itu sering terjadi karena apa? Karena kita cepat bereaksi terhadap apa yang orang katakan. Yang kedua, kita ini cepat atau dengan sangat mudah meremehkan apa yang orang lain rasakan. Perhatikan, ada dua hal yang kita harus perhatikan di dalam kita ini menjadi seorang yang bisa kelihatan atau bisa menjadikan kebaikan hati kita ini menjadi bagian orang lain. Awasi emosi kita dan awasi bagaimana kita memperhatikan orang lain. Jangan mudah kita itu bereaksi terhadap apa yang orang katakan. Tahan dulu, saudara. Jangan cepat meledak emosi kita. Dan yang kedua, jagai perasaan kita, bagaimana kita ini bisa merasakan perasaan orang lain. Mungkin orang lain itu mengalami kegagalan dalam kehidupan, ya. Jangan kita meremehkan penderitaan orang lain. Itu yang disebut dengan peramah. Bisa berhati-hati di dalam bersikap dalam menjalin hubungan yang ada. Amsal 15 ayatnya yang keempat berkata seperti begini. Lidah yang lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, murni, kemudian kita ini menjadi orang yang pendamai, kita ini menjadi orang yang peramah, dan kita akan melihat yang keempat, yaitu penurut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengarkan orang lain itu adalah sesuatu yang bisa menambah bijaksana dalam hidup kita. Mungkin kita punya pengalaman yang lebih, atau mungkin kita punya pengetahuan yang lebih daripada orang lain. Tetapi sifat hati atau sikap dalam menjalin hubungan yang lebih baik adalah ketika kita ini bisa mendengarkan pendapat orang lain. Dan ketika orang lain mengkritik hidup kita, sudah tidak usah kita ini merasa terhina atau apapun, ya.
terhadap saran-saran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita tidak boleh menanggapi secara negatif. Karena mungkin itu suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sifat penurut, tadi dikatakan di ayat yang ke-17 Yakobus pasal yang ketiga, itu sebetulnya adalah hikmat yang datang daripada Tuhan. Kembangkan untuk kita ini bisa melihat apa yang orang lain sampaikan kepada kita. Yang kelima, saudara, dikatakan adalah berbelas kasihan. Belas kasihan itu adalah hikmat yang datang dari atas. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun relationship di dalam keluarga kita ataupun kepada orang lain. Maksimalkan akan kemurahan hati kita. Saya percaya Bapak Ibu, saudara sekalian, semua kita sudah belajar untuk bisa menjadi berkat. Sudah belajar bagaimana bisa bermurah hati. Tapi saat ini saya mau sampaikan, maksimalkan itu. Maksimalkan kemurahan hati kita kepada orang lain. Karena ada orang-orang yang di sekitar kita yang pernah gagal, yang perlu support dan lain sebagainya. Perhatikan bagaimana Tuhan itu berbelas kasihan kepada umatnya. Karena dia tahu persis manusia itu seperti domba yang tidak bergembala. Dia punya hati belas kasihan ketika dia berjumpa dengan orang susah. Alkitab berkata punya belas kasihan ketika dia melihat orang banyak yang lapar. Dia berkata hatinya penuh dengan belas kasihan terhadap sekeliling kita atau rumah tangga kita, keluarga kita. Kalau kita mau membangun better relationship, hubungan yang semakin baik lagi, minta kepada Tuhan roh belas kasihan itu. Sehingga apa saudara, kita ini bisa melihat keadaan orang lain dan kemudian kita bisa ambil bagian untuk menguatkan orang lain. Dan yang terakhir, dikatakan hikmat yang datang dari atas yang bisa membangun akan relationship yang lebih baik adalah tidak memihak dan tidak munafik. Di dalam satu sandiwara seringkali aktor yang harus memerankan satu peran seringkali harus berubah-ubah wataknya, bentuknya, ya. Apalagi kalau kita melihat ada serial film yang ada, aktornya sama, bisa berubah menjadi orang yang pandai, bisa berubah menjadi orang yang keras, bisa menjadi orang yang lembut. Saudara, seringkali dia harus berganti-ganti peran. Ya, kadang perannya keras, kadang perannya lembut. Nah, saudara, kita menyebut itu adalah orang-orang yang mempunyai karakter ganda di dalam kehidupan yang ada. Kalau di dalam bahasa aslinya disebut sebagai hypokritos, sehingga sampai kepada kata hipokrit. Kita tahu kalau sudah sampai hipokrit, kita tahu bahwa orang yang munafik mukanya banyak, seperti begitu, ya. Seharusnya sebagai anak-anak yang menerima hikmat dari atas, kita ini harus bisa mempunyai sifat apa adanya. Ya. Tidak usah kita ini menutupi akan keberadaan atau kekurangan kita. Atau bahkan kita tidak terlalu membangga-banggakan akan kelebihan kita. Kita menjadi orang yang lurus, ya, yang apa adanya. Amsal 10 juga dikatakan bahwa kita ini seharusnya menjadi orang-orang yang apa adanya, seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menutup-nutupi kehidupan kita ini. Kita tidak mau kejelekan kita ini orang lain mengetahui. Di dalam rumah tangga juga hal yang sama. Sering saya jumpai kalau orang-orang ini sedang membangun hubungan, baik sekali, ya toh. Selalu menampilkan satu tampilan yang bagus, itu baik. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang apa adanya. Bayangkan kalau dulu waktu pacaran makan kita hati-hati, ya toh.
tak terlalu banyak kalau makan bersama. Tapi ternyata sebetulnya dia ini orang kalau makannya banyak. Nanti begitu masuk dalam pernikahan, berjalan beberapa tahun, waduh ketahuan. Ternyata tidak seperti apa yang dipikirkan dulu. Ternyata bukan orang yang irit, orang yang boros nih soal makan. Bisa menjalin satu chaos setelah berumah tangga. Itu sebabnya hal-hal yang bisa menghasilkan satu hubungan yang tidak baik, kekacauan yang ada, mari kita bangun dengan sifat di mana kita ini tidak munafik, apa adanya, ya, sehingga kita akhirnya bisa mencapai satu hubungan yang lebih baik lagi, satu suasana yang lebih indah lagi. Coba perhatikan hubungan kita dalam rumah tangga hari ini. Apakah rumah tangga kita termasuk rumah tangga yang sepertinya kacau gitu? Tidak ada kenyamanan di dalamnya. Tentunya saya, istri, dan semua tim pastoral berdoa buat semua kita, supaya kita bisa membangun satu hubungan yang semakin indah. Buat yang sudah berkeluarga, ada relationship yang bisa lebih baik lagi. Dimulai dari mana? Hati yang murni. Ya toh? Kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi pendamai. Orang-orang yang peramah. Memiliki hikmat untuk bisa mendengar orang lain. Penurut. Memiliki hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Saya rasa Tuhan sudah memberikan contoh luar biasa. Sehingga hikmat yang datang dari atas ini akan membuat Bapak Ibu, saudara sekalian, bisa bersosialisasi. Khususnya untuk siapa? Untuk anggota-anggota keluarga yang ada. Jangan memiliki pribadi yang ganda. Itu semua Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, supaya segala macam kekacauan, bentuk kekacauan, bentuk konflik yang terjadi dalam rumah tangga bisa diubah menjadi satu hubungan yang semakin indah satu dengan yang lain. Saya ambil dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kalau keluarga kita, relationship kita, suasana kita hari-hari ini kacau, chaos, tidak terkendali, Tuhan sumber hikmat di dalam hidup kita. Alkitab berkata, yang datang dari atas, hikmat yang datang dari atas akan mendatangkan relationship yang semakin baik. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Saya percaya serial yang kedua ini tentang keluarga akan menjadikan Bapak Ibu semakin hari semakin bergairah membangun hubungan di dalam rumah tangga dan di dalam lingkungan kita menjadi lebih baik lagi. Mari kita minta Tuhan menyelidiki hati kita. Selidiki aku, ubah hatiku ya Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu
hikmat yang datang daripadamu akan menjadikan kami bisa membangun rumah tangga, khususnya di dalam hubungan kami satu dengan yang lain. Hamba-Mu berdoa, kalau hari-hari ini ada keluarga yang mulai mengalami kesuaman, hubungan yang tidak baik satu dengan yang lain, bahkan mengalami konflik di dalam rumah tangga, Tuhan, kami mau minta hati yang murni. Karena itu hikmat yang datang daripadamu. Kami minta hati yang dipenuhi dengan pendamaian, yang suka berdamai. Kami minta Tuhan pagi hari ini hati yang disebut peramah ya Tuhan, yang bisa menerima atau bisa memaksimalkan kehidupan kami. Selalu kami bisa berhati-hati di dalam berhubungan satu dengan yang lain. Karena kami tahu Tuhan, seringkali kesalahan terjadi karena apa? Karena kami bereaksi lebih cepat dari setiap apa kata orang. Ajari kami menjadi orang yang tenang di hadapan Tuhan. Jadikan kami penurut ya Tuhan, orang yang bisa mendengarkan akan orang lain. Mungkin itu anak kami, mungkin itu istri kami. Tuhan, kami tahu ini yang akan membawa kami kepada hubungan satu yang lain dengan lebih baik. Terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa biar sesama anggota keluarga memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, bisa merasakan keberadaan setiap anggota keluarga. Mungkin sedang dalam susah, dalam keadaan sedih, kami bisa melihat dan ikut merasakan akan kelemahan, akan kekurangan daripada anggota-anggota keluarga yang lain, sehingga kami bisa membangun hubungan yang menjadi lebih baik lagi. Kami tahu setiap kami seringkali menyembunyikan sesuatu, tapi biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang jujur, tidak munafik. Kami apa adanya satu dengan yang lain. Karena kami tahu hikmat yang datang dari Tuhan itu sungguh akan menyelamatkan kehidupan rumah tangga kami menjadi keluarga yang bisa membangun hubungan yang semakin baik. Terpuji nama-Mu, doa kami Tuhan, biar Engkau sendiri menjamah setiap pribadi lepas pribadi, sehingga keluarga-keluarga di sidang jemaat-Mu semakin hari semakin bercahaya di dalam dunia ini, sehingga orang boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, bagi yang kekurangan hikmat, kekurangan pengetahuan, Engkau adalah sumber hikmat di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu, terima anugerah Tuhan ini. Biar hikmat yang datang dari Tuhan memenuhi kehidupanmu. Para bapak, para istri, anak-anak, semua tinggal di dalam hikmat yang datang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu, hamba-Mu memintakan blessing di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biar firman Tuhan yang sederhana ini boleh menjadi berkat kita sekalian. Sekali lagi doa kami, kita memiliki hubungan yang semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. See me through the sea.
buat kita semua yang sudah mengikuti ibadah online ini. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Selanjutnya kebaktian arwah akan diadakan jam 1.30 dan akan diadakan secara online juga. Mari kita terus doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Untuk selanjutnya ada kebaktian pasar Kifras jam 2 siang dan dilakukan dengan online juga melalui YouTube. Mari kita doakan untuk dua kebaktian ini bersama-sama dan kita ikuti bersama keluarga dan sahabat-sahabat kita. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayanan nursing home akan diadakan pada hari Sabtu ini jam 10.30. Pelayanan akan diadakan melalui YouTube. Terus dukung dan doa agar pelayanan ini tetap menjadi berkat yang besar. Untuk di bagian selanjutnya kita akan memberikan persembahan 10-an. Mari kita bersama persembahan kita sebelum kita berdoa. Silakan transfer ke rekening akun gereja kita dengan Indonesian Christian Fellowship dengan BSB number 082 332. Untuk akunnya 83594014. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada panjang minggu ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kembali telah membagikan firman pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bentar kami akan memberikan persembahan 10 ini. Kiranya menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita. Saat ini kita berdoa bersama-sama dan nanti kita mungkin ambil waktu untuk bisa fellowship Zoom bersama-sama dengan sidang jemaat yang lain. Mari kita nyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkati aku dan kita terima berkat yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah sepanjang hari ini. Hormat kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dan kalau sebentar umat-Mu berpisah satu dengan yang lain, mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu memberkati setiap kami ya Tuhan. Sepanjang minggu ini, biar kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedangkan tangan-Mu, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa pada hari Minggu yang akan datang. Shalom.